Ibu yang kami hormati, pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin, kita akan bersama-sama dalam kegiatan bersama dengan pengajar praktik dan juga calon guru pembina akan berdiskusi bersama berkaitan dengan rencana tindakan perubahan berdasarkan tahapan Bagja untuk berpihak pada umum. Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya memandu pada acara hari ini. Acara pada hari ini akan kita mulai dengan pembukaan, yang kedua sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang ketiga sambutan sekaligus diskusi dari pengajar praktik bersama dengan calon guru pembina, dan yang keempat atau terakhir Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengawali kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama-sama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada beliau, Pak Presiden Samira MT. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Pagi ini kita ada di ruangan ini, insya Allah dalam kondisi yang penuh semangat. Saya dihormati Bu Febrina Rahmawati dan kawan-kawan saya sebagai tokoh muda di Sekajatan ini. Kita akan mencoba membuka pikiran kita dalam rangka diskusi visi dan batasan perubahan sekolah. Rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja ini saya lupa. B-nya apa? Karena tidak pernah tak singgung, sehingga ya cuma sekedar tak baca sekilas, terus isuwe zaman saya di tingkat 7 mengenalnya tidak pernah tak implementasikan, sehingga lupa juga. Berpihak pada murid. Oke. Untuk diskusi visi ini, yang pasti visi kita sudah kita tetapkan, yaitu menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah yang main sesuai dengan programnya Pak Jokowi 2024 nol kemiskinan. Jawa Tengah juga nol kemiskinan tahun 2024. Apalagi ini adalah histori dari sekolah kita ini, dari Pak Ganjar sebagai gubernur kita ingin mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah melalui jalur pendidikan. Jadi sangat tepat kalau visinya adalah menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Indikatornya nanti adalah 3 tahun setelah keluar dan lulus dari sini harus bisa mengentaskan kemiskinan dirinya dan keluarganya. Nah, ini maka untuk menjadi 3 tahun sudah sampai itu, kegiatan atau misinya seperti apa? Misinya apa? Kegiatannya apa? Programnya apa? Kemudian 5 tahun setelah keluar dari sini, lulus dari sini, harus sudah bisa menggerakkan masyarakat sana menjadi mengentaskan dirinya. Masyarakat sana mengentaskan diri, mengentaskan masyarakat sekitar anak didik kita. Maka kegiatan apa yang harus kita ciptakan supaya mereka juga menggerakkan? Dan apa kegiatan di Sekajatan ini supaya anak-anak sudah punya semangat dan ilmunya untuk menggerakkan lulus dari sini. Kemudian untuk bisa menggerakkan perlu ada ilmu. Salah satunya adalah ilmu leadership aplikatif kalau saya katakan. Yang sederhana tapi bisa diaplikasikan oleh anak-anak yang belum cukup umur ya untuk bisa menggerakkan, sehingga teoritis yang teori banget itu nampaknya sangat sulit untuk dipahami. Maka yang praktis saja lah, leadership praktis, leadership aplikatif. Kemudian yang pasti karakternya untuk bisa mendampingi anak-anak bertindak seperti itu pasti harus P5 ya. Harus P3 menjadi profil pelajar Pancasila.
bagaimana menuju P3 itu kegiatan yang harus kita laksanakan. Guru penggerak, calon guru penggerak perlu memahami dan juga perlu punya gerakan untuk menggiring dan menggerakkan teman-teman kita di semester ini mencapai visi itu. Jangan lupa bahwa ketercapaian visi harus kita kontrol. Indikator ketercapaian harus kita rumuskan dan kita nanti tunaikan kapan, apakah sudah mulai mencapai masuk ke tercapaian atau belum. Ini yang harus kita gerakkan nanti, kita tunaikan di tangan pendidikan. Kami berharap di Bunda Pendidikan kami pikulkan beban ini. Mungkin bukan beban, tapi kegiatan ini, harapan ini. Ya, harapan ini kami pikulkan pada Bunda Pendidikan. Semoga dalam rangka untuk menyusun roadmap nanti, roadmap untuk mencapai visi Singkat Jateng ini menjadi sebagai pionir yang bisa menggerakkan, yang bisa memapkan, yang bisa merumuskan seperti apa roadmapnya sampai tahun 2027 minimal. Ya, kalau bisa terus kita sudah tata sampai tahun 2035 sebagaimana roadmapnya kementerian kita sampai tahun 2035 di breakdown 4 tahunan 25, 27, 31 dan 35 pas ya. Jadi 4 tahunan sebagai range-nya untuk mencapai visi yang luar biasa tahun 2024 dan harus nol kemiskinan dan terus dijaga sampai tahun 2025. Sekian dari saya, mohon Bu Febrina untuk bisa mendampingi anak kami yang cukup semangat sehingga bisa menggerakkan komunitas terutama Singkat Jateng. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutan yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, kita masuk pada acara inti yaitu sambutan dan juga diskusi sekaligus diskusi bersama pengajar praktik dan juga calon guru penggerak. Kepada yang kami hormati Ibu Dr. Anda Febrina Rahmawati selaku pengajar praktik dan Pak Heri Purnomo selaku calon guru penggerak, disilakan untuk memandu diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah berkenan untuk hadir di ruangan ini. Saya apresiasi semua kegiatan yang ada di sini. Kemudian tak lupa saya pasti sangat berterima kasih pada beliau yang terhormat Bapak Samilan yang telah mengizinkan kami untuk bisa melanjutkan tugas, kemudian menyelesaikan pendampingan kepada beliau Bapak Heri Purnomo dalam program guru penggerak. Kemudian Bapak Ibu yang terhormat, tujuan kegiatan hari ini itu adalah pendampingan individu terhadap Bapak Heri Purnomo tentang rancangan tindakan perubahan, ya, terutama yang awalnya itu rancangan tentang prakarsa perubahan yang akan disampaikan beliau berkaitan dengan visi sekolah. Dalam hal ini visi yang sudah ada di sekolah, yang namanya visi itu sudah merupakan suatu tujuan impian yang akan dicapai oleh sekolah Bapak Ibu semua. Kemudian bagaimana gambaran ke depan dari putra putri yang akan lulus dari sekolah, yang nantinya putra putri Bapak Ibu semuanya pasti akan mewarnai kehidupan di Indonesia ini. Oke. Dan harapan terakhirnya putra putri yang lulus nantinya itu ada putra putri yang menggambarkan profil pelajar
bagian yang akan beliau ambil itu yang mana yang akan diselaraskan, dan tentunya itu merupakan suatu misi yang akan beliau ciptakan, yang akan beliau terapkan di sekolah. Demikian, terima kasih. Monggo Bapak Heri bisa dimulai. Baik, matur nuwun Ibu. Izin Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Jateng Semarang, Bapak Dr. Andreas Amiran MT, yang menghormati pula Ibu pengajar praktik, Ibu Dr. Anda Febrina Ramawati, dan juga Bapak Ibu guru hebat, dan juga Bapak Ibu tenaga kependidikan yang hebat. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia hari ini, Senin tanggal 6 Februari tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruang rapat lantai 2 ini dalam rangka diskusi berkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Izinkan saya Heri Purnomo, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Semarang, untuk dapat menyampaikan beberapa gagasan ataupun beberapa pendapat yang dapat kami sampaikan terkait dengan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Baik, mohon izin untuk mengawali. Sebelum melakukan kegiatan diskusi ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal tujuan dari kegiatan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui diskusi ini diharapkan kita dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Kemudian melalui diskusi kita juga dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita yang diharapkan oleh murid dengan tepat begitu. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi ini kita dapat menentukan program apa saja kira-kira yang dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan dari peserta didik kita dari segala aspek kodrat yang mereka miliki, tentunya sesuai dengan visi yang sudah disepakati dalam sekolah. Baik Bapak Ibu, sebelum mengawali, izinkan saya meminta atau mengajak kawan-kawan untuk sejenak merefleksi terhadap karya sastra. Ini adalah puisi ciptaan Insinyur Soekarno. Kebetulan pada pagi ini hadir pula sahabat kita, guru bahasa Indonesia yang sangat hebat. Izinkan kami mohon bantuan Bapak Lili dapat membacakan puisi Aku Melihat Indonesia karya Bung Karno ini. Oh, Biasanya membacakan puisi, Pak. mau dibantu Pak Lili? Oh. Oke. Langsung kita baca puisi. Tembak, Mas. Bisa pakai puisi ya, Pak? Biar bisa menjiwai. Harus menangis Betul atau? Pak, diajarkannya seperti itu Pak. Oh, gitu ya. Sini ya Pak, sampai ya. Insinyur Soekarno, aku melihat Indonesia. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku
melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan. Aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio. Aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengar burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengar burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara. Aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali. Terima kasih Bapak Lili atas pembacaan yang sangat-sangat memukau. Nah sekarang selanjutnya apa tanggapan Pak Lili terhadap puisi ini kira-kira? Sebelum kita mengarah ke puisi, kita melihat dulu bagaimana melalui karya ini kita bisa membawa kita. Menurut Pak Lili bagaimana? Aku tidak melihat Pak Heri. Orang Indonesia. Tidak melihat SMK Jateng. Lebih ke itu mengajarkan harmoni ya Pak Heri menurut saya. Ternyata di Indonesia itu banyak hal, banyak sekali spektrum terkait kita melihat banyak hal, tetapi Bung Karno ingin lihatnya tuh tidak hanya skala mikro tapi secara makro gitu. Istilahnya ya inilah Indonesia begitu. Jadi menurut saya keharmonisan itu yang ditunjukkan oleh Bung Karno terkait Indonesia secara keseluruhan gitu. Baik, terima kasih. Matur nuwun sekali sama Pak Lili atas tanggapannya. Mungkin kawan-kawan, jadi dari salah satu karya pola pemikiran, buah pemikiran beliau, kita diajak untuk membuka mata kita bahwa selama ini mungkin yang membuat kita terkotak-kotak, membuat kita melihat bagian-bagian dari sudut pandang tertentu, ternyata ada sudut pandang lain yang sebenarnya bisa menyatukan kita. Ada yang bisa membuka wawasan kita untuk menuju ke sesuatu yang namanya harapan. Nah Bapak Ibu, kita akan berdiskusi dengan visi, tentu tidak akan jauh keluar dari apa yang kita harapkan, cita-cita dan keinginan yang akan kita capai begitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman merefleksi melalui kegiatan video pendek ini. Mungkin nanti dari melihat video durasi 2,5 menit atau 3 menit ini, kita akan lebih spesifik bagaimana dalam dalam menuju atau berdiskusi merumuskan sebuah visi itu. Namun mohon maaf tadi saya buka lewat Hyperlink ini tidak bisa, saya harus buka lewat manual. Nanti ada video berapa? Ini videonya Farid ya Pak. Oh iya, ini videonya anak saya, Iya. Bernard dan
Kira-kira berhasil tidak nih? Baik, jika kita melihat dari tampilan ini, kira-kira adakah kawan-kawan yang ingin mencoba menyampaikan refleksi terhadap video ini tadi? Apa kira-kira? Bu Leri mungkin mau Oke, terima kasih Pak Yadi. Setelah menyaksikan video itu, ada hal yang sedikit saya tangkap, yaitu ketika akan mencapai tujuan itu harus dibuat perencanaan yang matang. Jadi ketika tapi tadi ketangguhannya, kemudian kreativitas untuk mencari strategi ketika menghadapi kendala itu sudah bagus, tapi ketika tidak dibuat perencanaan yang matang, mungkin tidak bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Baik, terima kasih super sekali dari Bu Leri. Mungkin. Ya, versi yang lain mungkin kawan-kawan. Ini Pak Ian ini. Beliau setiap hari berhadapan dengan anak-anak. Pastinya punya tanggapan apa kira-kira Pak Ian? Setiap hari merencanakan mengonsep untuk saya. Oh iya, betul. Kalau teman Pak ini mungkin melihat video tadi, intinya memang kalau kita memiliki suatu tujuan, memang dari awal perlu persiapan yang sangat matang. Mungkin halangan di awal mulai di mapping, kesulitan dan yang lainnya, terus nanti pada saat perjalanan ada kesulitan lagi, mungkin harus ada jalan keluar lagi, bahkan pada saat mungkin kalau tadi di video sudah mendekati mau sampai goalnya, masalah itu biasanya tetap ada. Itu bagaimana untuk bisa sampai benar-benar goal dengan beberapa mungkin tahapan atau level kesulitan yang akan dialami. Oke, baik, terima kasih. Benar Bapak Ibu, jadi dalam apa yang tadi disampaikan oleh Bu Leri, dalam membuat sebuah rancangan tujuan tentu kita harus menyusun rancangan itu matang-matang, dan juga perlunya kita menyadari potensi sebenarnya juga. Apa potensi diri kita? Tadi kalau kita lihat di benar tadi, dia tidak melihat potensi bahwa ternyata dia punya
kuku ya, kuku tangan yang ternyata bisa digunakan untuk melakukan tahapan-tahapan itu. Dan sadarnya setelah ada ketencokin ponco boyo seperti di bahasa Jawanya itu, kepepet, baru sadar bahwa ternyata kita punya ini potensi ini yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Termasuk juga sudah hampir sampai seperti yang disampaikan oleh Pak Januar tadi, ternyata rintangan itu sudah mau finish saja masih ada halangan, masih ada hambatan yang memang tantangan itu harus kita hadapi. Dan tentunya tadi karena kurang kecermatan mungkin ya, sudah sampai finish sebenarnya. Seharusnya kalau dilihat tadi harusnya dia bisa finish, tapi ternyata juga ya, bisa gugur sia-sia semuanya begitu kan. Nah ini kebanyakan tingkah itu. Nah akhirnya sebelum sampai pada tujuan sudah lupa kan begitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada visi diskusi kita, mungkin saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama mendiskusikan kalimat tumpang ini. Izin saya sudah mengirimkan Padlet ke kita Ibu masing-masing. Mungkin diawali dari yang pertama, bisa dituliskan di Padlet yang sudah kami share gitu. Nah, untuk yang pertama, cita-cita untuk murid kita, kira-kira kita memimpikan murid-murid yang seperti apa menurut keinginan, harapan dari Bapak Ibu semuanya. Bisa saja ditambahkan di situ di link yang sudah saya share tersebut, kemudian nanti kita diskusikan bersama. Kira masukkan usulan dari Pak Ferry seperti apa, usulan dari Bruno seperti apa, Bu Emi seperti apa. Tinggal tambahkan saja di poin bawah. Nah, dengan tinggal ngetik. Kira-kira teman-teman Bapak Ibu memimpikan murid yang seperti apa? Sepertinya di sini wifi-nya tidak bisa ya? Oke Pak Aziz bisa Pak. Cikgu Dewi. Cikgu. Aman Pak, pertama. Waduh. Saya tadi juga udah membuka kok. Sampai Pak Aziz. Putus makanya. Oppo A54 juga bisa. Sumber wifi-nya tadi. Oh iya. Nah ini Pak Agi sudah masuk ini. Mungkin teman-teman yang lain. Ya Pak. Si Nurdi. Yang muncul ini siapa yang murid yang terakhir? Alhamdulillah. Oh, Allah. Siapa ya? Ini settingannya di Google-nya ini Tebak. ditutup ini. Karena tidak Anonim. login. Oh tidak login. Iya betul. Oh karena tidak login nggak otomatis ya? Kalau tidak login namanya Tahu tidak kan ini? keluar. Iya. Kalau login namanya keluar. Ya, yang pertama teman-teman Bapak Ibu kira-kira memimpikan murid yang seperti apa? Ini dari Pak Agis, sukses dunia akhirat sesuai potensi siswa masing-masing. Kemudian dari hamba Allah ini, murid yang terampil, kompeten di bidangnya, memiliki sikap, karakter dan akhlak yang baik serta kemampuan berkomunikasi dan bahasa asing yang bagus. Ini sudah bisa merujuk siapa ini? Guru bahasa berarti. Bahasa asing. Belum tentu. Oh, belum tentu. Asis. Guru bahasa aslinya di sini Ada juga. Jujur dan berpikir perspektif. Nah, ini juga gak login nih, jadi gak muncul namanya itu. Waving aku.
Baik, pertanyaan yang kedua, mungkin kita percaya bahwa murid adalah titik-titik. Ini saya tambahkan juga. Tadi sudah kita tambahkan. Bisa diulangi Pak Eri untuk pertanyaan Belum kedua. muncul, ya, belum muncul. Kita percaya bahwa murid adalah Saya percaya kalau murid murid yang berbudi luhur dan bermanfaat bagi siapapun dan dimanapun. Sayangnya ini anonim semua ini ya. Tapi tidak apa-apa, ini untuk masukan. Soalnya kalau dilihat di gambar di atas itu yang terlihat wajahnya hanya fotonya Pak Agis, yang lainnya terlihat semut semua. Ini terlihat kalau akunnya Yang nggak kelihatan. iya. Nah, murid yang memiliki dan menginterpretasikan nilai-nilai luhur yang dipercaya oleh dirinya, masyarakat dan negara. Saya percaya murid adalah insan yang sudah memiliki potensi dan nilai luhur. Kemudian Bapak Ibu, yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa? Ini di sekolah mengutamakan saya izin siap, Bapak Gubernur. mungkin Izin. kurang berkembang. Semangat Pak. Izin juga ikut berdiskusi dengan teman-teman. Di sekolah kita melakukan Layanan pendidikan kepada murid berupa soft skill dan hard skill. Baik. Apa yang perlu kita utamakan, kawan-kawan, untuk generasi penerus bangsa yang penuh dengan potensi luar biasa? Ini tadi pertanyaan sesuai tadi. Tidak apa Bapak Ibu, jenengan masukkan di situ aja, nanti kita ramu bersama-sama. Nah harusnya settingannya satu pertanyaan ke bawah Iya, ya gitu. pertanyaan ke bawah ya Pak. Iya. Ini mungkin Mau karena komen pertanyaannya ini. iya. Kemudian yang berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa apa itu? Kemudian apa keyakinan kita? Kita warga sekolah ini yakin untuk apa? Dan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Nah, ini nanti akan menuju jembatan kita berdiskusi pada visi sekolah, Bapak Ibu. Nah itu. Ini karena settingan Padlet saya mungkin Pak Aziz yang kurang terarah tadi, sehingga satu pertanyaan tinggal ke bawah begitu maksudnya. memang Padlet modelnya begini loh, Iya, nggak bisa anu ya. pakai menti. Yang nanti tetap.
Pertanyaannya banyak banget. Ada 6 pertanyaan. Ya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ini pasti untuk berbuat ya, untuk berbuat sesuatu. Ya. Setidaknya nanti saya juga bisa merumuskan catatannya kan sehingga masuk jadi satu gitu lah. Nanti di peta ini untuk diskusi apa begitu. Kita warga sekolah ini yakin untuk Sekolah kita mengutamakan kerjasama semua warga sekolah. Banyak bakat yang perlu difasilitasi dengan baik. Yakin untuk ini versi dari keinginan dan harapan Bapak Ibu. Kenapa ada? Ya. Jujur dan berpikir perspektif. Kemudian ada sosok individu yang memiliki sukses kesempatan dan untuk sukses. Baik, dari 6 kalimat perumpamaan ini Bapak Ibu, mari kita kembali sejenak pada dan sekolah kita. Ini misal ini saya membuat contoh misalnya. Saya memiliki murid-murid yang berkarakter luhur, yang berprofil Pancasila, yang memiliki cakapan skill abad 21. Misalnya seperti itu. Saya percaya bahwa setiap murid adalah individu yang unik, yang memiliki bakat masing-masing, yang harus mendapatkan tuntunan dari guru dan stakeholder lingkungannya serta mengutamakan pendidikan yang berpihak pada mereka. Ini misalnya juga. Atau kita sepakat mengutamakan apa misalnya? Mengutamakan keberpihakan pada murid. Kita sadar apa, kita yakin apa, dan kita paham apa. Ini contoh yang mungkin menurut pendapat saya nih. Contohnya pertanyaan yang terakhir, paham bahwa guru berperan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan belajar, sehingga guru melaksanakan pembelajaran itu ya yang menyenangkan, yang mengutamakan keaktifan siswa dan lain sebagainya. Ini mungkin adalah satu gambaran impian yang menurut saya ada dalam pikiran saya ya untuk menuju pada visi tadi. Sedangkan Bapak Ibu, kalau kita menuju ke visi sekolah kita, ini ada visi lama yang sebenarnya sudah lahir, visi baru namun belum disahkan ya. Visi lama kita ini menjadi sekolah unggul yang berkarakter profesional dan berwawasan lingkungan. Visi ini kita susun pada tahun 2014 dan direvisi tahun 2018 kalau tidak salah, pada 2019 saat waktu itu ramai sekolah apa itu ramah lingkungan atau Adiwiyata sekolah. Kemudian hingga tahun 2022 kemarin kita juga tidak mencoba untuk merumuskan baru, sehingga akhirnya Pak Kepala Sekolah yang baru merumuskan visi yang baru adalah menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Dan ternyata Bapak Ibu, kita selama ini tidak pernah sadar bahwa ternyata visi itu senantiasa juga berkembang, berubah, mengikuti tuntutan dan perubahan dalam kondisi zaman. Selama ini mungkin kita tidak pernah merasa memiliki visi itu, sehingga kita juga tidak pernah ikut terlibat dalam merumuskan visi sekolah itu. Nah, harapannya melalui diskusi kecil ini barangkali nanti ada hasil-hasil simpulan yang bisa kita bawa atau kita sampaikan kepada manajemen untuk yuk kita lihat bersama lagi visi yang sudah kita susun ini apakah kira-kira. Nah, dan pertanyaannya adalah apakah visi yang baru yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala tadi sudah menjawab harapan dan cita-cita kita semuanya kira-kira. Nah, ini refleksi bagi kita tentunya. Apakah visi yang selama ini disusun oleh sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Apakah sudah berpihak pada murid dan lain sebagainya?
Dan jika ada sesuatu yang ingin tambahkan, yuk kawan-kawan, masukan-masukan itu boleh yuk. Mungkin ada masukan-masukan berkait dengan visi kita tadi apa, harapan yang tadi Bapak Ibu tuliskan di Padlet, dan apa yang kira-kira belum masuk, begitu. Monggo, Bu Eni mungkin ada masukan yang bisa saya catat mengenai kesesuaian keselarasan visi sekolah dengan harapan dan keinginan dari teman-teman tadi yang dituliskan. Yang dituliskan tadi. Iya, artinya kan tadi yang jenengan tuliskan kan Iya. Kak Ibu ini menginginkan, berharap bahwa Iya. sekolah ini begini. Nah, dengan adanya visi sekolah yang seperti ini, kira-kira apakah sudah selaras atau apakah ada yang perlu ditambahkan menurut ini, sehingga ini menjadi bahan diskusi untuk kita sampaikan kepada pimpinan bahwa oh, ini loh usulan dari teman-teman atas dasar harapan dan keinginan cita-cita yang diharapkan seperti ini. Yang indikatornya tadi Pak. Untuk rasa tadi ada jiwa perspektif berpikir ke depannya itu masih untuk wawasan, karena saya guru kewirausahaan, mungkin untuk kewirausahaannya masih kurang dan perlu ditingkatkan. Jadi untuk anak-anaknya. Ya, artinya kalau menurut Ibu Emi ini adalah kewirausahaan ini sebenarnya sangat cocok dengan kata pengentasan kemiskinan seharusnya. Iya. Artinya bahwa betul untuk mencapai pengentasan kemiskinan anak itu bisa bekerja, bisa berwirausaha dan lain sebagainya. Nah, kira-kira yang perlu ditambahkan Ibu menuju anak mampu berwirausaha itu apakah mungkin ada usulan gitu? Kalau untuk ya keinginan, kalau usulan apa ya? Apakah ini menjadi salah satu indikator ketercapaian visi bahwa misalnya setelah 5 tahun anak lulus ini mungkin prosentasenya pasti nggak besar ya yang masuk ke ranah berwirausaha, tapi kira-kira dikatakan wirausaha itu sudah mapan dan menuntaskan kemiskinan itu yang seperti apa misalnya? Mampu menciptakan peluang peluang usaha sendiri, walaupun itu dalam segi mikro. Baik, peluang usaha sendiri meskipun dalam skop mikro ya. Baik, ini artinya barangkali salah satu indikator ketercapaian visi kita ternyata dari sudut pandang kewirausahaannya misalnya. Atau mungkin Pak Agista belum. Terima kasih Pak Eri. Melihat dari visi sekolah kita itu pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Jadi saya soroti itu penggerak pengentasan kemiskinan, dan di situ pun indikatornya yang poin 4, urusan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar. Nah, di sini saran saya untuk SMK Negeri Jateng diberikan peluang, kemudian kesempatan dan ruang untuk peserta didik. Artinya diberikan ruang-ruang tertentu yang mana ruang tertentu tersebut mewadahi semua potensi siswa. Artinya ada yang potensi siswa di situ memiliki keahlian perbaikan listrik, di situ juga diberikan ruangnya, waktunya juga. Kemudian ada yang suka memasak, diberikan ruang, waktu dan peralatan disediakan, difasilitasi oleh SMK. Jadi disinilah tempat untuk belajar bagaimana menggerakkan perekonomian. Ada 3 kata kunci, yaitu ada ruang, kemudian ada waktu, ada kesempatan diberikan kepada peserta didik. Demikian Pak Eri. Baik, terima kasih Pak Agista. Memang benar sekali sepakat dengan apa yang sudah dirumuskan dari visi dan misi Jawa Tengah. Kalau tidak salah ada 10 misi, salah satunya poin itu adalah tugas kita di SMK Negeri Jawa Tengah ini. Tujuan utamanya tentu adalah menghasilkan lulusan yang menjadi pelopor dan penggerak. Tentunya kalau pelopor dan penggerak ini bukan siswa yang dalam tanda kutip sembarangan. Karena pelopor itu pastinya dia
mampu memimpin. Penggerak berarti harus sadar bahwa dia harus bergerak, kan begitu. Nah, apakah potensi menjadi pelopor dan penggerak ini juga sudah kita arahkan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari anak kita ini? Mungkin masukan-masukan dari kawan-kawan ini juga sangat penting untuk merumuskan misi maupun indikatornya nanti. Nah, sekali lagi sepertinya yang kemarin dirumuskan oleh Bapak Kepala Sekolah pertama, ya kita sadar betul nih bahwa selama ini visi kita juga tidak ada penggerak untuk menilik visi kita itu apa. Dan kita juga tidak pernah sadar bahwa visi ini milik kita bersama untuk kita susun bersama, kan begitu. Nah, ini Pak Kepala Sekolah sudah membuka akses bahwa visi sekolah kita ini. Dan ini mumpung belum disahkan atau belum dalam rapat manajemen mutu ini, sekaligus Bapak manajemen mutu belum disahkan ya Pak ya, visi yang terbaru. Nah, belum hitam di atas itu. Iya, artinya mungkin ada masukan tambahan-tambahan dari kita, dari kawan-kawan semua untuk menambahkan indikator-indikator ketercapaiannya atau mungkin misinya untuk menuju visi ini, bahwa penggerak pengentasan dan pelopor kemiskinan ini kira-kira seperti apa. Baik, terima kasih masukan-masukannya. Nah, Bapak Ibu, untuk mengawali menyusun visi kita perlu melawat atau menindaklanjuti melalui kegiatan prakarsa perubahan. Bahwa mindset yang harus berubah ini harus kita coba buka untuk melakukan kegiatan hal baru. Pastinya kita harus melakukan perubahan. Kalau kita selama ini tidak mau merubah visi kita, ya kita berarti tidak mampu mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Meskipun visi ini tidak serta-merta mudah diubah seperti itu. Kalau saya kaitkan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa visi itu disusun sejalan dengan filosofi pendidikan. Apa tujuan pendidikan itu? Bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam bermasyarakat, baik dalam berbudaya yang seluas-luasnya. Di sini peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan ini adalah memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat, bahwa anak itu ternyata sudah memiliki kekuatan kodrat alaminya yang sudah ia bawa sejak lahir, dan agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat itu. Nah, disinilah kemudian kita harus mampu sebagai pendidik menciptakan ruang bagi peserta didik untuk tumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya, memanusiakan manusia itu sendiri. Maka salah satu tahapan yang bisa kita lakukan adalah pendekatan IA, Bapak Ibu, inquiry apresiatif, yang mana dirumuskan dalam tahapan kegiatan Bagja. Buat pertanyaan, kemudian atur strategi, kemudian jabarkan, ya, kemudian gali mimpi, jabarkan rencana, dan yang terakhir adalah atur eksekusi. Nah, ini yang akan kami coba saya sampaikan visi sekolah atau visi guru penggerak saya berdasarkan tahapan Bagja ini. Dalam inisiatif Prakarsa Perubahan ini adalah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita munculkan dalam kegiatan diskusi kita. Pertama, kira-kira apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, ternyata kita harus berkolaborasi misalnya untuk mencapai visi sekolah itu dapat lahir. Apa saja kolaborasi yang bisa kita lakukan? Baik itu oleh guru, baik itu warga sekolah, murid, orang tua, untuk dapat mewujudkan visi sekolah tersebut. Lebih spesifik lagi, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan? Dan yang terakhir, langkah konkretnya seperti apa? Nah, ini yang bisa kita gunakan dalam rangka menyusun perubahan atas apa yang tadi kita sepakati, mendiskusikan visi sekolah yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik tadi.
Kira-kira ada masukan dari kawan-kawan nggak sih? Menurut kawan-kawan apa? Kalau tadi visi sekolah kita sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan, kira-kira kolaborasi apa yang dapat kita lakukan, Bapak Ibu? Ini kebetulan ada guru produktif, ada guru normatif adaptif, tapi mungkin punya pendapat. Untuk kolaborasi dari guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah itu mungkin salah satunya dari Jika dikaitkan dengan kejuruan produktif yang Pak Habib ampun misalnya. ya, jadi saling keterkaitan antara tiga itu ya. Oke, kita punya visi bahwa kita harus mampu menghasilkan lulusan yang menjadi pelopor penggerak pengentasan kemiskinan. Kira-kira menurut Pak Habib dari kacamata panjenengan sebagai guru produktif, guru di kejuruan, kolaborasi apa yang bisa kita lakukan? Misalnya Misal kalau di jurusan produktif bangunan ya, saya kan dari guru bangunan, mungkin guru memberi pelajaran tentang yang diperlukan di dunia luar, di industri itu seperti apa, diberikan sesuai dengan yang dibutuhkan di industri. Kemudian untuk orang tuanya itu mensupport untuk mensupport anak-anaknya untuk bisa belajar dengan tekun di sini. Kemudian untuk kepala sekolah bisa memfasilitasi guru dan anak-anak untuk pembelajaran di sekolah. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, matur nuwun Pak Habib. Dan juga mungkin tidak hanya guru dengan murid, tapi guru dengan guru juga ya. Misalnya guru produktif dengan guru normatif adaptif. Nah ini mumpung ada Ibu Ketua normatif. bukan ketua normatif, kelasnya ini lagi. Menurut Ibu kurikulum bagaimana ini? Kolaborasi apa yang bisa kita lakukan ini? Iya, terima kasih Pak Heri. Saya sebenarnya itu agak tergelitik ketika mendengar visi yang baru itu ya. Karena sebelumnya sebenarnya kita sudah diskusikan bersama, tiba-tiba muncul ada ide baru, itu sebenarnya ide baru yang diwacanakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Tapi tidak apa-apa karena memang anti mainstream ya. Sengaja tengah beda dengan sekolah yang lain. Jadi ini kalau visinya adalah pelopor dan menggerak, ya pelopor sekaligus menggerak. Kalau mempelopori mungkin menggerakkan itu tahapannya jauh lebih tinggi dan lebih. Jangka waktunya pun kita lihat dari indikatornya itu setelah 5 tahun begitu ya. Jadi kita bisa melihat visi ini tercapai atau tidak, jangkanya panjang ya, 5 tahun depan. Jadi mungkin ya Pak ya di sini untuk sampai pada level penggerak gitu ya, kalau kita perhatikan dari yang sudah gitu, apalagi itu visi indikator visinya itu paling tidak dalam 5 tahun berhasil mengentaskan kemiskinan di lingkungan keluarga bahkan masyarakat sekitarnya. Kita kelihatannya belum menengok lagi nih, ada beberapa anak-anak yang belum 5 tahun itu sudah putus kontrak Pak, berhenti bahkan mereka untuk berjuang mempertahankan hidup diri mereka sendiri saja masih bukti kadang anak-anak main kesini gitu ya. Iya, jadi kesini ini memang lumayan berat. Apabila kita tidak mempunyai skema yang matang, sekolah tidak mempunyai skema dan rencana yang matang, saya rasa pencapaian visinya itu iya sah gitu ya. Betul. Nah, artinya inilah sebenarnya ruang bagi teman-teman semua untuk berdiskusi. Ayo kita kapan lebih dalam lagi melalui diskusi semacam ini bahwa selama ini kita nggak pernah merasa memiliki visi itu adalah milik seluruh warga sekolah, ya kan? Seperti itu. Nah, itu visinya Pak Kepala Sekolah itu. Kalau tidak ada. Tapi saya rekam, kenal aja. Wah, videonya perlu saya edit dulu. Gak apa bahasnya begini. Kalau saya melihat mungkin pola
pola pikir beliau karena selama ini juga teman-teman di sini tidak mencoba untuk menilik kembali, dan beliau anggap saja itu ada pancingan dari beliau, dan yuk kita buka bersama. Kira-kira apakah ini terlalu tinggi atau tidak? Apakah sudah sesuai dengan harapan keinginan kita? Maka ini sebenarnya harapan saya diskusi hari ini itu pemancing untuk lebih lanjut lagi, khususnya visi sekolah kita agar lebih dipertajam lagi, kan seperti itu. Tenang, kita punya calon dari kepala. Iya, kita punya calon guru yang banyak ini di sini, semua guru semua ibu. Alhamdulillah. Saya Pak Edi. Baru mulai dah. Oke, Pak Lili, monggo. Ya, Saya doakan. Amin. saya sepemikiran dengan Bu Laili. Menurut saya ada semacam istilahnya apa ya, kayak gap begitu, yang istilahnya seakan-akan itu adalah seperti gunung yang sangat tinggi sekali untuk kita capai. Nah, menurut saya ada perubahan yang mendasar yang perlu ada di sekolah ini. Kalau Pak Hedi tadi meminjam visinya Bung Karno, saya ada nih istilahnya pemikiran dari Pramudiana Tatur, itu sangat bagus sekali, yaitu adil sejak dalam pikiran begitu. Nah, bagaimana mungkin ketika ingin menjadi pelopor dan penggerak, kadang-kala kita masih mempersepsikan siswa itu pintar ketika bisa menghafal A, bisa nilainya itu 100 begitu. Kita tidak pernah melihat itu secara lebih luas begitu. Kadang-kadang kita tidak pernah adil sama siswa ketika menyamaratakan bahwa pintar itu adalah model yang dia mampu mendapatkan nilai yang paling tinggi. Padahal tadi Pak Hedi bilang bahwa tadi menurut Ki Hajar Dewantara itu siswa sudah punya kodratnya masing-masing. Nah, menurut saya langkah pertama ya perubahannya pola pikir di Bapak Ibu gurunya, dan juga istilahnya yang menjalankan lokomotif SMK Negeri Jateng ini yang harus pelan-pelan atau ini istilahnya diubah, karena tadi benar menjadi pelopor sekaligus penggerak itu bukan tugas yang sangat mudah, karena selama ini kita pola pikirnya ya lulus dengan nilai yang bagus mendapatkan pekerjaan sudah, misal seperti itu. Ketika ini berarti dijadikan sebagai studi oleh visi, berarti setiap siswa itu punya tanda kutip beban yang baru. Mereka tidak hanya mendapatkan pekerjaan, tetapi mereka juga ikut untuk istilahnya menggerakkan sekitar. Jadi menurut saya perubahan awal ya mungkin yang sudah pernah didengungkan adalah perubahan mindset atau perubahan pola pikir. Tapi menurut saya ketika itu hanya sebagai sebuah dengungan, ya udah, itu tidak selesai tanpa ada semacam inisiatif awal untuk melakukan perubahan itu. Karena menurut saya itu penting ketika kita masih istilahnya tadi Pak Hedi bilang mengkotak-kotakan bahwa siswa terbaik adalah ini, siswa yang misal paling sukses adalah ini, misal, menurut saya itu kita tidak akan pernah mencapai tadi penggerak dan pelopor. Justru malah jadi yang dikatakan Bu Laili menjadi beban di 2-3 tahun, 5 tahun ke depan begitu. Itu yang menurut saya menjadi perubahan awal ketika ingin bersama untuk mencapai visi sekolah, karena itu sangat krusial dan urgent menurut saya. Baik, terima kasih. Tercatat oleh Bapak Waka Manajemen Mutu, sehingga akan ditindaklanjuti. Ini hamba Allah ya Pak, anonim ya Pak. Dalam gitu tadi, dalam gitu. Ada rekamannya Ada bersama Pak. rekaman. Ya, bisa diedit. Artinya sebenarnya memang benar Bapak Ibu bahwa kalau visi ini adalah milik kita bersama, yuk, ini sebenarnya pemantik, karena selama ini juga belum ada diskusi terbuka terkait dengan visi baru yang akan dilontarkan atau akan diumumkan ini atau disahkan ini. Maka nanti harapannya melalui Bapak Manajemen Mutu dapat dilanjutkan diskusi ini Pak Aziz. Baik, terima kasih. Izinkan saya menyampaikan visi impian saya Bapak Ibu. Ini kalau menurut tugas yang kemarin saya laksanakan pada modul 1.3. Jadi kalau saya kaitkan, modul 1.1 adalah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 adalah nilai dan peran dari seorang guru penggerak, dan yang ketiga adalah visi sebagai guru penggerak. Ini saya mengawalinya dari filosofi pendidikan, bahwa kita harus sadar betul peserta didik itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat kekuatannya sendiri, yang tentunya relevan, harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman.
Artinya kalau kita mampu menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari bahwa anak itu tidak boleh kita kotak-kotakan mana yang pintar, mana yang tidak pintar. Kemudian kita relevansikan perkembangan zaman sekarang dengan kebutuhan yang ada dan sebagainya. Tentu ini mendasari menuju visi yang akan kita capai nantinya. Kemudian kita lebih kerucutkan lagi berdasarkan tujuan pendidikan. Dalam tanda kutip, poin utamanya adalah P3, mampu menjadi pelajar profil Pancasila, belajar sepanjang hayat, kompeten, berkarakter dan nilai-nilai Pancasila ini. Jadi atas dasar yang tadi kekuatan alam atau kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak-anak ini tadi, kita tuntun menuju ke P3 ini tadi. Kita hanya mampu menuntun, menebalkan apa-apa yang sudah ada, mana yang masih tersamarkan, mana yang belum jelas begitu, agar anak yang awalnya mungkin anak SMK di bidang otomotif punya basic, dia skill mekanisnya baik, tetapi belum jelas. Nah, tujuan kita menuntun agar kompeten ini lebih meningkat seperti itu. Nah, melalui pendekatan Bagja tadi, kita mampu menggali potensi apa yang sudah dimiliki oleh anak, apa kodrat yang dimilikinya, dan dihubungkan dengan kekuatan yang sudah dimiliki untuk dapat ditingkatkan. Nah, ini kalau menurut saya salah satu jalannya melalui TEFA, Teaching Factory, bahwa TEFA ini adalah pendekatan menurut saya, bukan pada ranah sekadar bahwa pembelajarannya harus di industri atau harus standar industri, tapi pola mindset, baik itu pendidiknya, baik itu cara pengajarannya, berbagai metodenya seperti itu. Kemudian dikerucutkan lagi melalui kegiatan Bagja, lahirlah visi. Kalau ini menurut visi saya kemarin saya susun dalam tugas di guru penggerak, mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis TEFA. Ini sebagai bekal menjadi pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Maka kalau dalam sebuah gambaran grafis, pertama, dengan adanya siswa yang terbiasa bekerja atau belajar sesuai dengan standar industri di jurusan ataupun di kelas begitu, yang juga didukung oleh guru yang selalu care, komitmen dan konsisten, ditambah fasilitas sekolah dan kurikulum yang berstandar industri yang mengarah pada prestasi dan kompetensi, serta ditambah pada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang selalu diinternalisasikan dalam setiap kegiatan, dia nantinya sebagai pelopor dan penggerak. Maka kalau kita turunkan pada langkah Bagja, pertanyaan utamanya, bagaimana kita mencapai atau merencanakan pembelajaran yang berbasis Teaching Factory? Salah satunya mungkin melakukan studi tiru, benchmark, dan studi literatur tentang standar industri dan sinkronisasi kurikulum. Kemudian ambil pelajaran, bagaimana langkah pembelajaran berbasis Teaching Factory ini? Artinya seluruh warga sekolah, guru, dan manajemen melakukan 8 standar pendidikan nasional yang disesuaikan dengan standar industri. Kalau kita meminjam pendapat atau apa itu istilahnya Bapak Purna, Direktur Vokasi, Dirjen Vokasi, bahwa SMK ya 8+I. Bagaimana itu kurikulum disusun bersama, kemudian bagaimana ada keterlibatan industri dalam meningkatkan kompetensi, uji kompetensi, ada magang guru dan magang siswa, kemudian ada pembelajaran yang mengarah pada proyek di dunia industri, bahkan ada tingkatan dalam hal ini ada komitmen keterserapan, dan yang terakhir adalah I-nya itu berbagai kemungkinan, ada dukungan faktor biaya, sarana yang diberikan dari industri. Ini yang menurut saya mampu kita ambil pelajaran dari langkah pembelajaran berbasis TEFA ini. Nah, kira-kira mimpi apa yang akan kita capai? Kalau saya memimpikan bahwa budaya industri itu melekat dalam kegiatan seluruh aspek kegiatan peserta didik kita, baik itu di pembelajaran produktif maupun di normatif adaptif. Sehingga kalau dia sudah orientasinya budaya industri, bahwa yang dilakukan itu pasti berkaitan dengan kualitas. Bahwa yang dilakukan adalah hubungannya dengan klien, baik itu barang dan jasa. Misalnya pembelajaran
matematika, ada tugas dari guru normatif adaptif mengerjakan tugas ini. Juga komitmennya anak-anak berbudaya industrinya adalah bagaimana dia mampu mengerjakan tugas itu semaksimal mungkin, karena pekerjaan yang akan dia berikan itu nantinya langsung ke klien, bukan untuk dirinya sendiri. Sehingga ada sesuatu yang berubah dari mindset peserta didik itu sendiri. Kemudian jabarkan rencana, tentunya kita bersama dengan industri duduk bareng melakukan sinkronisasi kurikulum, standarisasi guru. Seperti kemarin rencananya mungkin ada upgrade guru kita magangkan di industri, dan juga fasilitas dan proses pembelajaran yang harus kita susun bersama-sama. Dan yang terakhir, atur eksekusi. Manajemen sekolah bersama pihak industri melaksanakan evaluasi, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran berbasis TEFA ini. Harapannya melalui pembelajaran berbasis TEFA ini, anak sudah terbiasa menjadi pelopor dan bergerak sejak dia masih menjadi siswa. Seperti itu. Maka akan lahirlah yang namanya lulusan siap kerja, baik itu sikap, pengetahuan, keterampilannya tersertifikasi. Selama ini mungkin pada uji kompetensi sertifikasi itu merujuk pada kompetensi saja, tapi juga perlu kita pikirkan bagaimana sikap dan pengetahuan ini juga tersertifikasi. Dan dihasilkanlah tenaga kerja yang bersertifikat, profesional, dan siap menjadi pelopor dan penggerak. Ini menurut versi saya salah satu jembatan menuju pelopor dan penggerak kemiskinan ini ya melalui pembelajaran teaching factory ini. Ini kira-kira tadi yang saya ringkas ya dari visual tadi. Kalau langkah tahapan lainnya, ini bisa melakukan yang lainnya. Misalnya pertanyaan-pertanyaan, siapa saja yang terlibat, bagaimana langkah-langkahnya, apa saja standarnya, seperti itu. Sehingga tindakan yang bisa kita lakukan adalah seperti ini misalnya. Seluruh guru normatif dan produktif belajar untuk semua terlibat dalam lingkungan pembelajaran model teaching factory ini. Kemudian pada kali mimpi, kebiasaan baru apa yang saya bayangkan jika pembelajaran TEFA itu dapat berjalan dengan baik? Ya, membuat daftar, checklist keterampilan baru apa yang diperoleh oleh peserta didik ini. Kemudian melakukan pembiasaan, pendekatan standar kualitas, atau yang namanya kalau di industri itu adalah QC, quality control. Mungkin kemarin Bu Lili juga Pak Habib datang ke sebuah industri, di sana ada divisi QC. Dan ini mungkin yang belum pernah terfikirkan di sekolah, di SMK khususnya. Di saat anak kita melakukan baik itu proyek di produktif maupun proyek di normatif adaptif, sudahkah kita melakukan sebuah standarisasi quality controlnya? Nah, ini mungkin juga menjadi bahan untuk kita. Oh, kalau mau menjadi pelopor dan penggerak, ya berarti barang yang dihasilkan, baik itu jasa maupun barang itu juga harus terkualifikasi. Kontrolnya, kualitinya juga terdeteksi begitu. Dan rencana langkah yang paling sederhana apa? Melakukan evaluasi dan melakukan pendampingan, membuat daftar pertanyaan untuk melakukan kegiatan wawancara dengan peserta didik, mitra industri, dan untuk mengevaluasi apakah sudah ada pengembangan pada proses pembelajaran di kelas kita, dan juga membangun sinergi untuk berkolaborasi antar pihak. Ini yang penting. Selama ini di SMK itu sinkronisasi kurikulum ataupun kelas industri ataupun teaching factory itu masih sekadar kuat di pembelajaran produktif, namun keterlibatan di pembelajaran normatif adaptif juga perlu sangat-sangat kita lakukan, karena sekarang sudah tidak ada kotak-kotak. Bahkan guru pelajaran normatif itu boleh, misalnya saya guru bahasa Jawa masuk kelas pas pelajaran bahasa Jawa, saya masuknya di bagiannya Pak Habib, karena anak maksin misalnya anak bangunan. Dan proyeknya Pak Habib apa? Saya mendukung proyeknya Pak Habib. Nah ini yang diharapkan kolaborasi semua pihak dapat terjadi. Sekian Bapak Ibu, kompetensi dan hard skill dan soft skill memang perlu, namun sentuhan oleh seluruh pihak untuk berkolaborasi ini menjadi diri kita semakin lebih baik. Jadi meskipun kita sudah punya hard skill dan soft skill yang diperlukan, tapi kalau kita tidak mampu berkolaborasi, ini juga tidak akan lahir hasil-hasil yang spektakuler.
Termasuk visi sekolah kita ini, meskipun lahir dari pemikiran yang hebat, tapi kalau belum terkolaborasikan dengan seluruh pihak, maka mari kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendukung visi sekolah kita agar dapat sesuai ataupun dapat berjalan dengan apa yang kita harapkan. Sekian dari saya, Ibu Febrina dan kawan-kawan, Bapak Ibu, yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya diskusi mungkin bisa dipimpin oleh Ibu PP. Matur nuwun. Monggo. Terima kasih Bapak Ekonomi yang telah menyampaikan paparannya dengan begitu gamblang, luas dan dalam tentang visi beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana visi beliau ini disandingkan dengan visi sekolah yang tujuan akhirnya menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jawa Tengah. Ini tujuannya sangat mulia Bapak Ibu, sangat mulia karena memang kondisi lingkungan kita memang tidak sama rata. Ya, ada yang posisinya di atas, ada pula yang masih kurang. Nah, kemudian Bapak Ibu, seusai beliau menyampaikan paparannya, mungkin adakah yang masih ingin ditanyakan terkait dengan perubahan yang akan beliau lanjutkan selama mengikuti kegiatan PGP, dan endingnya nanti juga akan diajukan kepada Bapak Kepala Sekolah andai disepakati di ruangan ini. Disilakan. Monggo Bapak Ibu. Silakan. Saya ingin bertanya karena silakan Pak Willy. Ini bukan gambar Allah lagi Pak. Oh berarti Pak jenengan. Bukan Pak. Bisa di anonim Mas saya. Terima kasih atas kesempatannya, luar biasa menarik sekali Pak Heri. Mumpung ini diskusi yang sangat baik sekali. Saya ingin bertanya kepada Pak Heri satu hal, mungkin sebelum sampai ke visi, ada tadi misalnya kayak filosofi memakai dia jadi warna. Ini jujur ketika saya mengisi PMM itu dihadapkan sama persis dengan yang tadi, misalnya istilahnya siswa itu mempunyai kodratnya masing-masing seperti yang pernah dibahas tadi oleh Pak Heri. Nah, menurut Pak Heri, karena di situ di PMM itu tidak dijelaskan bagaimana sebagai guru misal kita mengetahui siswa itu memiliki kodratnya masing-masing berarti individu. Nah, menurut Pak Heri bagaimana ini terkait nanti mungkin nanti jawab istilahnya kayak rangkaian ke visi, bagaimana cara Pak Heri untuk mengidentifikasi kodratnya siswa misal seperti itu. Apakah itu sama dengan kita memberikan asesmen awal misal seperti itu, atau kita hanya cukup dengan menanyakan cita-citamu apa misal, atau setelah lulus akan kemana kayak gitu, atau apa nih istilahnya itu penasaran saya ini saya tanyakan ke Pak Heri. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ini langsung dijawab. monggo. Silakan. Atur nuwun Pak Lili. Ini beliau juga calon guru pemula juga Ibu. Semoga saya doakan segera menyusul hasilnya Segera. selesai. Baru belum judul saya belum keluar. Baik. Silakan oleh Pak. Belum. Amin. Amin. Kalau kita mencoba membuka filosofi KD, ada beberapa istilah yang sebenarnya bisa kita simpulkan. Pertama adalah pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan sebagai jalan untuk memerdekakan dan untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidik adalah petani, kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir menghamba pada peserta didik. Ada 5 hal yang sebenarnya bisa kita kerucutkan secara alur begitu. Bagaimana makna menuntun ini, bahwa ternyata kita ini tidak mampu membuat, mencetak murid seperti apa yang sebenarnya kita inginkan. Mau dibentuk seperti apapun, karena dia punya bawaan kodrat yang sudah ia bawa. Ibarat seorang petani itu
sama-sama bibit yang unggul, tentunya kita juga tidak bisa memaksakan bahwa bibit yang unggul ini pula harus menghasilkan buah yang unggul pula, karena ada proses. Nah, di proses inilah sebenarnya Pak Lili, bagaimana kita sebagai guru menjadi penuntun terhadap kekuatan-kekuatan kodrat yang sudah dimiliki oleh anak. Kalau tadi pertanyaannya bagaimana untuk mengidentifikasinya, ya layaknya seorang petani itu pasti kalau dilakukan atas dasar pendekatan hati, kita nggak pernah melihat Pak Tani itu setiap hari berangkat. Kadang dia merencanakan pagi ini nanti saya akan menyiani, memberikan pupuk, besok saya akan membubuti suket misalnya, hama-hama yang mengganggu. Sembari dia memberikan sentuhan-sentuhan itu, pasti Pak Tani itu mengamati 10 benih yang ia tanam, pasti tumbuhnya ini ada yang cepat, ada yang tidak. Nah, dari pengamatan ini sebenarnya secara alamiah Pak Tani ini akan mampu menemukan kodrat anak itu sendiri. Maka menurut saya melalui asesmen pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya hanya salah satu cara untuk menemukan, tetapi yang lebih detail bagaimana kita secara proses, karena nggak mungkin menanam jagung itu sehari langsung tumbuh berbuah, ada waktu dan proses. Dalam proses ini kita sebagai guru benar-benar dituntut untuk bagaimana memahami karakteristik anak-anak itu sendiri. Kalau kemudian misalnya anak ini kita amati kok pembelajaran kinestetisnya kok nggak cocok ya, dia lebih suka ke auditori, senangnya nek pembelajaran itu dia mendengarkan, nonton video atau apa, atau mungkin anak yang ini lebih suka diperhatikan saat dia pengen menyampaikan pendapatnya. Oh, anak ini pengen mengutarakan gagasannya misalnya. Nah, ini bisa kita rumuskan karakteristik anak ini tentunya tidak dalam waktu sehari 2 hari, dan juga tidak dalam 1 hari kita mampu memetakan seluruh potensi anak itu sendiri. Dan ada yang potensi itu seketika pertemuan pertama misalnya langsung terlihat. Ada pula yang mungkin anak ini malu-malu nih, karena mungkin jagung yang kita tanam itu harus dikasih abu, dikasih air, perlakuannya sama, tetap saja ini tumbuhnya nggak signifikan. Nah, ini kemudian kita diminta untuk merefleksi apa ya kira-kira ya. Kalau udah semuanya kok ini, oh mungkin dia punya unsur lain. Karena di pojok air meskipun dikasih airnya langsung habis menurun ke bawah. Sama oh, anak ini sudah kita berikan perlakuan begini, kok masih saja belum tumbuh ya, belum tebal ya kodratnya tadi. Maka ya tantangannya dulu adalah bagaimana menemukan garis-garis yang belum tebal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, atau ada tambahan dari teman-teman yang lain dari Pak Wilimo. Kira-kira saya seperti itu. Teman-teman yang lain yang Pak. Terima kasih Pak Eri. Izin deh. Silakan. Izin Bu Febri. Iya, monggo. Bagus Pak Heri, di sini ada ide jadi melalui pembelajaran teaching factory itu saya rasa juga itu sudah salah satu upaya untuk mendukung tercapainya visi sekolah mengentaskan kemiskinan sebagai mencetak menghasilkan lulusan sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan. Mungkin supaya lebih real lagi dan supaya lebih konkret lagi bisa dijelaskan atau dijembatani, saya masih menemukan gap ya. Kalau Pak Heri mungkin lebih banyak mengulas fokusnya itu di pembelajaran ya, karena kita pendidik ya, pembelajaran di sekolahnya. Jadi modelnya teaching factory, kemudian ada sinergitas antara guru produk kejuruan dengan guru muatan umum gitu, supaya siswa mempunyai orientasinya itu bisa ke project gitu ya, artinya mendekatkan sekolah dengan industri. Tapi kelihatannya masih ada satu tahapan lagi, karena terus terang visi yang pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan itu menurut saya tuh jauh gitu loh Pak. Dan luas sekali. Luas dan jauh ya. Kita mungkin perlu membuat skema bagaimana sih supaya nanti lulusannya setelah mengikuti pembelajaran TEPA itu yang sebagai yang kita kuatkan di situ, itu kok bisa akhirnya terserap oleh industri dan
industrinya pun seharusnya industri yang tidak main-main ya, industrinya harusnya yang bagus yang bisa menjamin siswa ini bisa bertahan bahkan bisa meningkat posisinya di perusahaan tersebut ya, dalam rangka tadi itu menjadi pelopor dan menggerak, karena visi indikator divisinya itu lumayan berat gitu, tidak hanya mengentaskan kemiskinan keluarganya saja tapi lingkungan sekitar. Itu Pak. Pak Nuwun, adanya gap antara harapan dan juga terhadap bagaimana realisasi yang saat ini terjadi. Bagaimana kita bisa membawa atau merealkan pembelajaran di sekolah ini yang mempunyai tahapan-tahapan atau skema menuju ke anak benar-benar menjadi pelopor dan penggerak. Memang kalau menurut saya tahapan pertama yang dilakukan oleh internal adalah evaluasi diri. Evaluasi diri terhadap satu, bagaimana mitra kita, mitra industri yang sudah kita jalin ini, apakah sudah solid atau belum? Kira-kira mitra ini mendukung terhadap visi tadi nggak? Misalnya PTA bermitra bagus dengan kita, tetapi ternyata dia hanya kontrak setahun 2 tahun. Pasti ini nggak akan cocok dong dengan visi kita. 5 tahun lagi anaknya harus menjadi pengentas. Atau mungkin penguatnya melalui kegiatan wirausahaan, sehingga anak yang bekerja itu sekolah juga ikut terlibat, atau sekolah itu dalam mengarahkan bagaimana memfasilitasi anak ini menjadi wirausaha. Artinya kalau kita berbicara sekarang itu kontrak, guru aja kontrak, apalagi industri kan. Artinya kita juga harus benar-benar mengubah mindset bahwa kita juga gak bisa kudu boleh mencari industri yang benar-benar kuat dalam mendukung kita. Artinya mungkin salah satunya juga saat anak kita udah lulus bekerja di Komatsu misalnya atau bekerja di mana, sekolah juga ikut terlibat dalam menjembatani anak-anak ini berwirausaha. Misalnya melalui wadah alumni itu, kemudian ada forum-forum diskusi. Oh ini aku di modal Bu, dulu kan anak waktu menjadi siswa kan gak punya modal. Bu saya udah punya modal, udah kerja setahun, saya punya modal 10 juta. Saya pengen buka usaha di rumah sambil saya kerja di sini. Gimana ya Bu misalnya? Ini mungkin juga menjadi salah satu skema yang bisa kita lakukan dalam rangka menjadi itu artinya kita tidak bisa bertumpu pada satu industri atau saat dia. Pun kalau kita bisa menemukan industri yang menurut saya kuat, solid misalnya seperti yang kemarin anak-anak kita kunjungi ke Sumba atau yang lainnya, 5 tahun, 6 tahun mereka bahkan tidak habis kontraknya, bahkan dia bisa menjadi lebih tinggi karena bisa sekolah dengan biaya sendiri dan sebagainya. Ini juga menjadi salah satu maka tahapan pertama manajemen bersama dengan jurusan mengevaluasi kerjasama kita dengan PT ini sudah baik belum. Yang kedua, untuk menjembatani gap ini juga ya memang melangkah jauh itu harus diawali dari langkah yang paling dekat. Dan sebenarnya benar yang disampaikan oleh Pak Ali tadi, langkah yang paling dekat itu adalah mengubah mindset kita sendiri dulu. Cuma kita menentukan visi yang terlalu tinggi, tapi unsur yang terlibat, ini belum ikut secara aktif berkolaboratif mewujudkan kegiatan-kegiatan itu. Maka mungkin nanti difasilitasi oleh manajemen mutu, juga di kami di kehumasan bisa bersama-sama yuk berkolaborasi menciptakan skema-skema baru yang arahnya itu anak lulus pun juga masih menjadi bagian perencanaan, karena kalau yang lain visinya kan bisa dilihat tidak 5 tahun setelah dia lulus, dia melihat output, sedangkan kita melihat outcome. Kalau sekolah lain kan anak lulus dengan begini selesai, sedangkan visi kita ini capaiannya kan outcome, 5 tahun setelah lulus masih menjadi bagian kita. Maka tidak bisa lepas bahwa setelah anak lulus ini sekolah tidak ikut terlibat dalam pemantauan, evaluasi. Ya ini yang menjadi pembeda beratnya kita dengan sekolah lain. Sementara 5 tahun setelah anak lulus ini kontrak gurunya berhasil juga jika kemudian diperpanjang.
Kan begitu ya. Artinya ini juga menjadi reason yang perlu kita sampaikan kepada pimpinan. Mungkin gap-gap ini dikurangi dengan berbagai tahapan. Itu kalau menurut saya. Kalau menurut, nah ini ada ahlinya guru produktif yang baru datang dan juga guru penggerak anak-anak IPA. Calon kepala sekolah yang nggak mau daftar ini Bu. Dia pertama Bu. Iya, semangatkan. Mohon maaf Pak Iri karena tadi ada panggilan dari Bukaprop perihal LKS tentang bahan dan juga menindaklanjuti latihan tadi anak-anak sambil membimbing LKS Bu, membangun keterampilan siswa. Jadi saya bagi waktu Bu. Jadi belum bisa mengomentari atau memberikan tanggapan untuk yang terakhir ini. Begitu Pak Iri. Gitu ya. Saya bagi lebih menarik sekali tadi apa yang dikatakan oleh Bu Lali dan juga Pak Heri terkait skema ketika ini tadi misal tadi gap yang istilahnya ternyata setelah kontrak yang 2 tahun itu selesai, kemudian ternyata tanda kutip mungkin akan menjadi beban. Nah mungkin ini kayak semacam apa ya, saya tidak tahu apakah ini sudah dilakukan atau belum, ini sekadar masukan dari saya ketika Pak Heri tadi misal istilahnya bahwa tadi ternyata tidak hanya lulusan tapi berjangka panjang 5 tahun, kemudian memang ada istilahnya situasi-situasi yang memungkinkan tadi misal kontrak atau istilahnya dia bekerja atau apapun itu. Menurut saya tadi usulan untuk istilahnya bagaimana dia berwirausaha, tapi menurut saya ada yang hal yang istilahnya perlu dilakukan terkait bagaimana visi yang tadi itu tercapai. Skema istilahnya membentuk apa ya, semacam kayak endurance daya tahan siswa ketika mereka istilahnya sudah putus kontrak, mereka itu tidak memiliki kebingungan langkah saya berikutnya apa nih, kayak gitu. Apakah saya berdiam diri, apakah saya menghabiskan gaji saya selama 2 tahun atau bagaimana, kayak gitu. Menurut saya itu yang istilahnya apa ya, perubahan pola pikir di siswa yang istilahnya perlu ditanamkan ketika ingin mencapai tadi. Karena ketika skenario baiknya pasti kita ingin istilahnya seperti yang disampaikan Pak Hedi tadi, ketika disuap sampai 5 tahun, 6 tahun ke depannya itu tidak terjadi apa, bahkan istilahnya bisa naik level atau upskilling mereka dan yang lainnya. Tetapi ketika kita dihadapkan kodrat siswa ternyata mereka hanya kontrak 1 atau 2 tahun atau mungkin istilahnya ada yang menempuh jalur-jalur lain, menurut saya skema untuk tidak hanya tanda kutip dilatih berwirausaha, tetapi bagaimana istilahnya ini kayak tadi di closing statement atau kalimat penutup Pak Hedi terkait tidak hanya hard skill tapi soft skill, bagaimana membentuk mental atau karakter siswa sehingga mereka kuat nih untuk menjadi pelopor dan penggerak, kayak gitu. Jangan-jangan ketika visi ini udah oke ternyata dihadapkan dengan mohon maaf bisa istilahnya siswa yang istilahnya saat ini misal istilahnya 2 pangkat 3 saja 6 misal ya gitu, berarti kan ada semacam game yang harus di maaf Bu Eri. Artinya apa ya, ide-ide seperti yang pernah dilontarkan oleh Pak Zanuar bagaimana untuk tidak hanya bina fisik tetapi soft skill itu menjadi salah satu hal dan juga membuat mereka tuh mempunyai daya tahan ketika menjadi pekerja maupun ketika mereka sudah tidak bekerja atau melalui proses untuk mencari pekerjaan yang lain atau tadi mempunyai alternatif lain yang menurut saya itu perlu untuk diberikan kepada siswa, istilahnya alternatif atau potensi lain. Misal 2 tahun lagi misal kalau putus kontrak kalian bisa berbuat seperti ini loh, A, B, C, D, E, sehingga pilihan-pilihan itu yang membuat siswa atau visi itu akan tercapai mungkin, begitu Pak. Baik, matur nuwun. Kalau saya rumuskan masukan dari Pak Lia ada 3 item. Pertama, bagaimana membentuk endurance ataupun sikap daya tahan anak mampu berjuang dalam kondisi apapun begitu, termasuk misalnya dalam kondisi tanggal tua. Nah ini merujuk pada yang kedua, perencanaan yang matang terhadap pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir adalah adaptatif terhadap perubahan. Adaptatif terhadap perubahan ini ya termasuk dia paham bahwa dia itu hanya kontrak 2 tahun, bisa jadi dia diperpanjang, bisa jadi dia permanen, atau bisa jadi dia diputuskan. Maka sebenarnya kalau
langkahnya Pak Januar di Kesehatan yang sudah dilakukan ini sebenarnya sudah mengarah ke sana, bahwa misalnya penggunaan anggaran itu nanti ibaratnya koyok satpam keuangannya anak-anak ya, uang masuknya dibatasi, direview agar ternyata anak diajarkan untuk berhemat, untuk menggunakan hal yang itu saja ternyata kemarin ada yang bocor juga, dan ada yang begini begitu, ada bantuan dapat sekian, uangnya langsung habis. Nah ini kalau kemudian nantinya dia bekerja dengan gaji 7 juta, 6 juta per bulan, apakah juga dia siap terhadap perubahan yang selama ini dia tidak memegang uang begitu? Lalu contohnya yang suka kemarin baru kelas 12 Ibu, belum lulus tapi sudah kita antarkan ke perusahaan, statusnya masih jadi siswa tapi sudah dapat gaji 4 juta per bulan. Nah ini memang bagus usulan dari Pak Lili tadi, dalam rangka pendukung menjadi pelopor dan penggerak ini juga mampu mengelola keuangannya sehingga dia mampu berdikari, mandiri dan menjadi penggerak tadi. Nuwun, Pak Lili. Mungkin ada lagi? Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Ini Pak Manajer tuh belum ngendikan dari tadi. Masih ada Kesimpulan nanti, kesimpulan. Keputusan ini nanti. Enggak strategi. Mungkin Pak Iri. Ya. Ya, baik. Sudah tadi ketika mendengarkan apa tanggapan dari Pak Lili, jadi sudah masuk. Nah, jadi untuk mengembangkan potensi siswa yang mana dikaitkan dengan visi sekolah sebagai pelopor dan penggerak kemiskinan, maka Pengentasan, Pak. Kalau pengentasan ini saya ulangi ya, sebagai pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan. Jadi yang perlu mungkin di SMK ini itu perlu dibuatkan wadah ikatan keluarga alumni, yang mana sasarannya memang alumni-alumni yang sukses, yang memiliki position tertentu, kemudian dibentuk struktur organisasinya, diberi wadah yang dekat dengan bapak sekolah sebagai pemangku kebijakan, sehingga hal yang demikian nantinya akan memberikan peluang bagi adik-adik kelas yang belum berkesempatan bekerja seperti itu. Karena kalau yang saya alami yang sekarang ini, saya melihat ikatan kita belum kuat. Nah, kalau memang nanti secara resmi ya dibentuk dan memang dari pemangku kebijakan juga selain memberikan kewenangan di situ, maka alumni kita yang memiliki posisi itu pasti akan sebagai pelopor juga dan penggerak. Seperti itu, Pak Iri. Siap, matur nuwun Pak Agis. Ini sangat cocok dengan tugas dan pokok tambahan dari teman-teman Binmas. Kebetulan ini teman-teman Binmas. Yuk kita garap bareng-bareng. Memang di alumni kita angkatan 1 sampai 6 kita punya akses ke sana, kita bisa mengarahkan, tapi memang yang muncul dari minat dan niatan anak-anak itu memang belum kuat. Maka mungkin kita perlu mewadai dalam bentuk struktur organisasi yang resmi begitu. Karena kita udah punya 6 tahun ini 7 angkatan kelulusan, yang mana 1 tahun kita punya 120. Sudah sekitar 600 anak yang saat ini menyebar di seluruh penjuru Indonesia, yang mungkin kalau mau ngentas ke adik-adik yang hanya 120, mungkin satu membantu informasi ini ada lowongan ini, atau saya sudah membuka usaha ini misalnya. Ini juga sangat penting sekali. Nah, turun Pak Agis masukannya pada alumni sebagai penguat posisi pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan. Begitu saya rasa, monggo Bu. Oke, terima kasih. Masih ada lagi kan? Tidak ada. Baik Bapak Ibu, ini adalah diskusi yang sangat menarik. Kalau boleh saya matur rangkuman bahwa untuk visi sekolah yang akan menghasilkan lulusan yang menjadi pelopor dan penggerak pengentasan kemiskinan di Jateng itu memang sangat mulia banget. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
Untuk mencapai itu memang dibutuhkan kesiapan dari seluruh warga yang ada di SMK Jateng ini, ya, untuk mulai mengawali diri dengan mengubah mindset bagaimana kita bisa mengamati, memposisikan anak sesuai dengan bakat dan potensinya masing-masing. Jadi misalkan kalau anak-anak itu pandainya dia itu di bidang elektro, tidak mungkinkah kita akan memaksa dia harus menguasai tata boga besar. Jadi kalau dia pandainya di bidang olahraga, ya kami misalnya karena saya guru IPA, saya tidak bisa memaksa anak itu harus menguasai IPA secara semuanya. Meskipun kita bisa melimitkan IPA kita di dalam olahraga itu juga ada. Bagaimana kita bisa melambungkan bola dengan sudut sekian sehingga dia punya tekanan gaya sekian menghasilkan titik terjauh berapa, itu mungkin ada hitungannya. Tapi skill yang dimiliki anak itu pun juga harus kita perhatikan dengan baik. Nah, kemudian Bapak Ibu, visi yang telah disampaikan Bapak Heri itu mengembangkan potensi peserta didik melalui pembelajaran berbasis model teaching factory, sebagai bekal menjadi pelopor dan penggerak kemiskinan yang berlandaskan profil pelajar Pancasila. Ini insya Allah kalau memang itu terlaksana, didukung dengan tambahan dari langkah-langkah, pendapat, rancangan, skema yang telah Bapak Ibu sampaikan, insya Allah akan tercapai dengan baik. Kemudian Bapak Ibu, ada sedikit dari saya, yaitu benar apa kata dari Pak Heri, sangat benar bahwa untuk melihat potensi anak itu tidak serta-merta kita langsung tahu anak ini mesti bisa memiliki, enggak. Kita butuh waktu, kita butuh proses. Mungkin yang proses sederhana itu kita bisa pendekatan dengan anak. Kita mendekati dia dengan hati kita. Kita komunikasi dengan dia. Merefleksi apa sih yang ada di dalam pikirannya. Ya, misalkan ada anak yang dia sering sekali kesulitan, kayak mata saya sendiri sih nggak jauh-jauh. Dia sering sekali kesulitan IPA. Nah, kita tidak bisa ngejudge bahwa kamu ini memang nggak pintar. Enggak. Kita malah harus tahu, harus punya pikiran untuk menggali sebetulnya dia kemampuannya di mana. Kita memberikan refleksi, artinya secara skema sederhana misalnya, nah setelah kamu ikut pembelajaran ibu hari ini tentang materi tertentu, apa yang kamu rasakan? Ya pasti akan menjawab, mungkin senang, sedih, gak suka dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya, nah kemudian pertanyaan lanjutnya mengarah, bagian materi mana yang kamu sukai? Bagian mana yang membuat kamu berat? Mengapa demikian? Dia akan menjelaskan semuanya. Bahkan terakhir, kira-kira tahu enggak kamu tujuan materi ini ke depan, untuk masa depanmu nanti? Ternyata masa depan dia itu masih berpikir secara sederhana bahwa tujuan saya belajar itu supaya saya dapat ilmu. Setelah itu saya dapat nilai. Setelah tercipta nilai, selesai. Nah, ini tantangan terberat kita bahwa anak ini dia belum mengerti sebetulnya dia sekolah itu nantinya ke depannya akan seperti apa. Pak Heri sudah memberikan hal yang terbaik bahwa dia nantinya akan menjadi pelopor pengentasan kemiskinan. Berarti anak ini siap kerja, siap menciptakan lapangan usaha sendiri seandainya di lingkungan industri atau di sekitar lingkungannya itu memang tidak memungkinkan dia untuk bekerja. Menurut kata Ibu tadi, ada peluang wirausaha. Kita kembangkan anak-anak itu dengan wirausahanya. Tentu saja pasti ada keterampilan wirausaha yang ditanamkan di
Nah, kemudian terakhir dari anak yang aneh tadi, setelah saya wawancara, ternyata bidang yang dia kuasai, yang dia sukai itu adalah seni. Nah, kamu seni apa yang kau sukai? Saya seni itu piano. Saya sudah bisa konser. Berapa kali konser kamu? Saya sudah 3 kali konser. Nah, ini yang mungkin kita nggak melihat dari kacamata biasa. Kita tahunya cuma kok naik soto tuh, padahal dia mindsetnya masih menuju potensi ke seninya. Karena seni ini malah justru dia sudah berkembang dengan pesat. Ya, akhirnya setelah saya bawa ke guru seni budayanya, dia senang sekali, dia berbahagia, dia berkembang dengan baik. Alhamdulillah. Nah, itu tugas-tugas kita sebagai seorang guru. Kita harus menyadarkan anak tentang potensinya masing-masing, ya, sesuai dengan kodratnya masing-masing. Itu ya. Saya rasa cukup diskusi yang sangat menarik. Bapak Ibu semuanya semangat untuk berpikir bersama mengembangkan sekolah, visi sekolah ke depan kita mau jadi seperti apa. Begitu Bapak Ibu. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu Dr. Anda Febriana Rahmawati dan juga Pak Heri Purnomo MPD atas diskusi kaitannya dengan visi calon guru penggerak yang dikaitkan juga dengan visi sekolah baik yang lama maupun yang sudah ada sebelumnya. Jadi secara tidak langsung ini sangat membantu sekali sekolah secara umum karena memang masih dalam tahapan penjajakan untuk visi sekolah yang baru ini. Jadi harapannya nanti dari kegiatan ini bisa ditindaklanjuti kegiatan lebih lanjut supaya visi, misi dan tujuan sekolah itu menjadi lebih matang lagi dan bisa disahkan secara formal. Baik Bapak dan Ibu, karena diskusi bersama pengajar praktik dan calon guru penggerak setelah usai, maka kita sampai pada penghujung acara yaitu penutup. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali atas rawuhipun pada kegiatan pagi sampai siang hari ini. Semoga kegiatan yang kita lalui bersama ini memberikan manfaat bagi diri kita, bagi sekolah dan secara umum bagi masyarakat. Untuk mengakhiri